Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, duka Sumatera, duka kita semua. Pemirsa, kami ajak Anda kembali meninjau wilayah Sibolga bersama dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi. Ada Prita Zega di sana. Zega, informasi sebelumnya Anda katakan bahwa bantuan ini masih belum terukur, belum sampai ke lokasi tersebut. Apa saja sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, Zega? Ya, Ana, seperti sembako dan juga untuk kebutuhan bayi dan juga untuk lansia juga masih terus dibutuhkan, di mana tadi memang salah satu warga mengatakan bahwa memang masih banyak yang dibutuhkan oleh warga di sini, khususnya di Kampung Aek Parira, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Meskipun memang Anda melihat ada salah satu posko di sini, ini adalah posko bantuan. Jikalau memang ada dari pemerintah, kemudian dari warga-warga ataupun organisasi tertentu yang ingin memberikan bantuan di sini, maka akan ditampung di sini dan akan disalurkan kepada 11 rumah warga ataupun semua warga yang terdampak di Kampung Aek Parira saat ini, di mana memang ada 11 rumah dan puluhan kakak yang terdampak. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang juga merupakan kepala lingkungan 1 Kampung Aek Parira di sini dan juga menjadi korban dalam bencana alam tanah longsor dan juga banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Bapak, selamat pagi. Bapak, dengan Bapak siapa? Pagi, dengan saya Muskardo Hutagalung. Pak Muskardo, sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa kampung ini. Saat ini kondisi Bapak seperti apa, Pak? Kalau masalah kondisi kok saya saat ini masih sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dilindungi Tuhan. Begitu juga warga yang dampak daripada korban banjir ini hingga sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Yang menjadi korban hanya 1 orang yang korban jiwa yang sudah meninggal dunia dan sudah ditemukan atas nama Turmalina Boru Sinaga, pensiunan guru. Itu sudah ditemukan dan sudah dikebumikan. Jadi kalau pada saat ini, inilah suasana dampak daripada banjir itu, ada 11 rumah yang hilang dan rusak berat ada kira-kira 19 dan lainnya rusak ringan. Termasuk rumah Bapak saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Rumah saya kondisinya memang nggak begitu rusak, tapi di dalam itu lumpur semua dan material-material dari bangunan lain masuk ke dalam rumah. Hingga kami dan beberapa warga juga bergotong royong untuk membersihkan, mengeluarkan puing-puing banjir itu. Saat ini keluarga ada di mana, Pak? Apakah masih bisa di rumah atau mengungsi juga? Pada saat ini kami keluarga secara khususnya saya selaku kepala lingkungan di sini udah mengungsi. Orang rumah saya ungsikan ke Katapang, daerah Sibolga Utara juga, dan saya masih bertahan di sini ada menumpang di rumah penduduk sekaligus untuk memantau situasi karena di sini curah hujan masih tinggi dan kadang sungai Aek Doras masih mau meluap. Jadi kita selaku kepala lingkungan ya harus tetap senantiasa memantau agar pemerintah Kota Sibolga bisa cepat tanggap apabila ada bencana atau bencana susulan supaya kita cepat menginformasikan ke pemerintah kota. Bapak dan juga warga di sini, apa mungkin bantuan sudah tercukupi atau mungkin apa yang masih kurang untuk khusus warga Kampung Aek Parira saat ini? Kalau bantuan secara pangan dan untuk sanitasi ya mungkin pada saat ini kami sudah merasa dicukupkan karena banyak yang prihatin dan memberikan bantuan. Sumbang baik dari organisasi maupun dari pemerintah Kota Sibolga senantiasa memberikan perhatian dan mensuplai makanan-makanan kepada pengungsi dan bagi juga anak-anak dampak daripada bencana alam ini. Jadi kami sangat mengharap pemerintah pusat atau negara mencampur tangan untuk memberikan atau membantu di dalam membangun rumah warga yang hilang agar mereka bisa mendapat tempat tinggal yang lebih layak karena pada umumnya korban ini adalah orang-orang yang tidak mampu yang harus layak dibantu. Jadi kami sangat mengharap supaya bantuan perumahan itu bisa diberikan ke kami ini di lingkungan 1 Kelurahan Angin Noli, Desa Aek Parira ini, agar warga bisa cepat pulih dari rasa trauma dan
bisa memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Sejauh ini Pak, penanganan mungkin dari pemerintahan setempat seperti apa untuk warga di sini? Kalau penanganan dari pemerintah setempat sampai saat ini ya yang hanya bisa difasilitasi dulu memberikan makanan, memberikan kesehatan, hiburan kepada anak-anak dan juga membersihkan puing-puing bekas longsor, bekas banjir dan juga memberi bantuan dari kesehatan, semua difasilitasi. Pemerintah cepat juga tanggap. Hanya kadang orang-orang yang tidak kena daripada bencana ini yang mencari keuntungan. Artinya mereka membuat berita-berita hoak yang tidak benar, bahkan menjelek-jelekkan pemerintah. Padahal sama tahu kami, yang hal-hal yang demikian dia nggak kena di musibah ini. Tapi yang musibah, yang tertimpa musibah banjir ini, kena bencana, pada umumnya diamnya menunggu perhatian dari pemerintah, menunggu apa bantuan yang diberikan, nggak banyak ribut. Yang hanya yang tidak berdampak ini yang buat masalah. Baik, Pak, kalau kita flashback ke hari bencana 25 November, saat itu posisi Bapak di mana? Posisi saya pada saat itu ada di dalam rumah, karena saya lagi kepala lingkungan, kami semua berkoordinasi karena di kota Sibolga udah mulai terjadi banjir karena memang curah hujan yang lebat dan udah berkepanjangan. Kami lagi tiba-tiba sinyal hilang dan ke rumah air mulai masuk. Jadi saya memang Berapa Pak? kira-kira jam 12 lewat kira-kira hampir setengah 1 lah, 12.30. Air sudah mulai ke rumah dan kami mengungsi ke rumah ke depan. Rupanya di jalan juga sudah penuh air. Akhirnya kami bertahan di tengah, ada rumah kosong di sana. Kami bertahan di situ. Pada saat itu kami juga menyaksikan secara langsung datangnya air bah itu dan kayu-kayu, batu-batu yang bergelimpangan. Dan Bapak apakah menyangka ada air sebesar itu dan juga material tanah longsor? Karena tadi saya mendapat informasi bahwa sumber air yang datang ini hanya dari parit kecil. Apakah betul seperti itu? Kalau kami secara pribadi itu nggak menduga, karena pada saat itu orang rumah saya bilang kita yuklah jangan di sini. Tahu saya tenang-tenang saya di rumah. Rupanya air sudah, karena nggak ada menduga, karena biasanya Dora sini yang meluap. Tapi ternyata airnya itu dari air parit, iya yang di belakang. Dari air yang biasa hanya kecil. Air itu hanya untuk membuat air minum untuk masyarakat, karena untuk pasang selang di sini pada umumnya. Kita nggak duga dari situ akan ada bencana dan belum pernah terjadi di sini. Ini kan kalau kita lihat 11 rumah ini sudah rata dengan tanah. Ini terjadi dalam waktu berapa lama Pak langsung sehancur ini sekarang? Kehancuran lingkungan satu ini yang akibat banjir ini nggak begitu lama, hanya sekejap mata, nggak sampai 5 menit. Seperti kita menuangkan air dari gelas, dia hanya modelnya gitu, kita begitu ketumpakan habis semua. Airnya pun habis, selesai. Tinggal parit. Hanya sekitar kurang 5 menit. Kurang 5 menit? Iya. Langsung hancur dalam sekejap? Hancur dalam sekejap. Warga saat itu berarti artinya berkumpul di dalam satu titik atau seperti apa? Kebetulan gini, karena siang hari di sini banyak beraktivitas, karena itu kebetulan nggak ada di rumah. Banyak udah keluar lah. Jadi yang kebetulan yang korban pada saat itu dia udah agak stroke dan udah sulit untuk dievakuasi karena perhatian orang nggak ke situ lagi. Jadi pada saat itu memang di sini warga karena siang hari nggak ada lah di rumah. Mungkin kalau malam ya kami nggak tahu lah, mungkin nggak tahu bagaimana. Pasti banyak korban jiwa. Tapi ini karena siang hari ya maka banyak sini yang anak-anak muda banyak menonton lah kalau orang tua lagi beraktivitas. Tapi kejadian seperti ini apakah baru kali ini terjadi atau memang sebelumnya ada terjadi namun mungkin dalam bentuk tanah longsor yang tidak sebesar ini atau seperti apa? Kalau untuk lingkungan ini seumuran saya belum pernah terjadi, baru inilah saya merasakan ini terjadi. Iya, baru sekali ini. Baik Bapak, mungkin untuk harapan warga, Bapak juga selaku kepala lingkungan di sini, apa sebenarnya harapan warga atas kejadian yang terjadi saat ini? Kami sangat mengharap selaku kepala lingkungan dan warga di sini sangat mengharap untuk kepada pemerintah agar cepat menanggulangi segala bencana ini agar artinya memperbaiki fasilitas air, saluran air, baru membuang sampah bekas-bekas banjir ini. Dan senantiasa memperhatikan kesehatan warga dan memberi bantuan pangan. Bapak izin mau memastikan untuk jaringan sinyal listrik dan air bersih seperti apa di sini? Kalau untuk saat ini itu pemerintah kota sangat tanggap, dia langsung memfasilitasi memperbaiki listrik
dan memperbaiki saluran air minum, air bersih. Karena kunci dari hubungan komunikasi, karena begitu lama sempat lumpuh komunikasi karena ada listrik mati, sinyal nggak ada. Tapi kalau untuk saat ini semuanya sudah berjalan baik. Iya, sudah stabil. Baik, terima kasih Pak Muskardo atas waktunya. Terima kasih kembali. Dan kita harapkan juga supaya pemerintah juga seperti yang Bapak harapkan dan juga warga bisa memberikan bantuan dan juga untuk warga-warga yang mungkin kehilangan rumah bisa segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Terima kasih banyak Bapak. Nah pemirsa, itu dia tadi salah satu warga dan juga Kepala Lingkungan 1 Aek Parira di Kecamatan Sibolga Utara, di mana memang seperti yang diceritakan tadi bahwa mereka tidak menyangka bahwa ada longsor yang hingga menghancurkan 11 rumah di Kampung Aek Parira saat ini, di mana memang sumber adanya longsor, datangnya longsor dan juga banjir bandang ini hanya berasal dari parit kecil. Bahkan mereka tidak menyangka kalau sebelumnya kami sempat memperlihatkan kepada Anda memang ada sebuah sungai ataupun jalur seperti sungai yang besar itu dulunya adalah hanya sebuah parit kecil, dan dari situlah muncul ataupun datangnya material longsor yang seperti saat ini sudah menghancurkan 11 rumah warga, dan bahkan ada satu lansia yang terjebak di dalam rumah dan ditemukan dalam keadaan dalam kondisi sudah meninggal dunia yang saat ini sudah juga dikebumikan, di mana memang juga sudah mulai ada penanganan dari pemerintah seperti memberikan bantuan pasokan pangan dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun memang yang saat ini yang masih dibutuhkan ataupun yang masih diharapkan oleh warga yang terdampak langsung maupun tidak langsung adalah solusi dari pemerintah. Bagaimana mereka yang saat ini sudah kehilangan rumah, yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang rumah-rumah di sini sudah rata dengan tanah. Itulah yang mereka harapkan saat ini. Demikian, kembali ke Anda, Ana.